ribuan tempat suci kau datangi, dan ribuan kali pula kau mendatangi tempat-tempat suci tersebut. Percayalah, sama sekali tidak akan bisa merubah dirimu menjadi apapun. Namun, satu kali saja kau sucikan dirimu, mau menjadi apapun, kau pasti bisa. Karena tempat suci yang sesungguhnya itu adalah dirimu sendiri. Itulah jati diri sejatinya manusia hidup yang sesungguhnya. Ketika ada pertanyaan, dari mana semuanya, segalanya, dan seluruhnya berasal, pasti panjenengan akan menjawabnya spontanitas dari Tuhan. Iya kan? Kalau ada pertanyaan, apa yang bisa berada di mana-mana? Atau bisa berada di mana saja? Pasti panjenengan juga akan menjawabnya, Tuhan. Iya kan? Jangan tergesa-gesa dulu menyimpulkan dan mengambil keputusan. Begitu saja. Coba simak baik-baik ini. Saya mau panjenengan memperhatikan ini dengan seksama, teliti dan jeli, serta berhati-hati. Ini sangat perlu panjenengan mengerti, sangat perlu panjenengan pahami, dan sangat perlu panjenengan ketahui. Bahkan sangat penting realitanya. Alam adalah ruang, sedangkan semesta adalah waktu. Alam semesta berarti maksud adalah ruang dan waktu. Coba berpikirlah sejenak saja. Dari mana semuanya, segalanya, dan seluruhnya berasal? Apa yang bisa berada di mana-mana atau bisa berada di mana saja? Jangan langsung menyimpulkan Tuhan. Renungkan atau pikirkan terlebih dulu. Walau hanya sejenak saja, agar supaya otak bisa aktif. Sebagaimana fungsi tubuh, sebagaimana mestinya, alias normal. Bagaimana? Jawabannya tetap Tuhan. Begini loh. Kalau semuanya, segalanya, dan seluruhnya berasal dari Tuhan, berarti Tuhan itu berbentuk fisik atau memiliki wujud. Maka selama ini kita sama-sama memaknai bahwa Tuhan itu tidak berbentuk atau tidak berwujud fisik, bahkan gaib. Iya kan? Sedangkan kita berbentuk fisik atau wujud. Kalau jawaban dari mana semuanya, segalanya, dan seluruhnya berasal, dan apa yang bisa berada di mana-mana atau bisa ada dimanapun adalah Tuhan, tidak nyambung, bukan? Nggak ketemu ujung pangkalnya. Kecuali
Kalau kita sebagai makhluk yang berwujud fisik manusia ini mau dibilang makhluk gaib atau dikatain siluman atau makhluk tidak kasat mata, namun kok bisa terlihat? Kalau yang bisa berada di mana-mana atau bisa ada di mana saja, itu adalah Tuhan. Sama, berarti Tuhan itu berbentuk fisik atau memiliki wujud. Maka selama ini kita sama-sama memaknai bahwa Tuhan itu tidak berbentuk atau berwujud, bahkan gaib. Lalu, dari mana semuanya, segalanya, dan seluruhnya ini berasal? Dan apa yang bisa berada di mana-mana atau bisa berada dimanapun? Jawaban singkat dan sederhananya sebenarnya adalah tetes kesadaran. Dari tetes kesadaran dan tetes kesadaran, dari tetes kesadaran yang menetes. Dari mana semuanya, segalanya, dan seluruhnya berasal? Dari tetes kesadaran. Apa yang bisa berada di mana-mana atau bisa ada di mana saja? Tetes kesadaran. Apa itu tetes kesadaran? Mari kita bahas pelan-pelan saja, ya. Dan tenang. Tetes kesadaran. Dari tetes kesadaran inilah semuanya, segalanya, dan seluruhnya berasal. Tetes kesadaran inilah yang bisa berada di mana-mana atau bisa ada di mana saja. Ada yang tidak senang dan tidak suka, serta tidak setuju dengan jawaban ini? Jangan cemberut dulu, ya. Jangan bete dulu. Mari kita simak baik-baik terlebih dulu. Semisal contoh, panjenengan terbang ke atmosfer. Ada yang tahu artinya atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Terdiri atas campuran berbagai gas, yaitu nitrogen, oksigen, organ, dan sejumlah gas-gas lainnya. Sebagai contoh realita. Semisal panjenengan terbang ke atas melampaui atmosfer ini, menggunakan pesawat atau Apollo atau satelit atau apalah. Apa yang ada di sana? Coba jawab. Ada yang bisa jawab? Enggak tahu Pak Web, lawang belum pernah ke sana.
Edan tenan. Kalau begitu, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, setuju tidak setuju, panjenengan harus percaya kepada orang yang pernah ke sana. Iya enggak? Yaitu para astronot. Salah satunya Yuri, yang menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa pada tahun 1961, kalau saya tidak salah ingat ya. Dan masih banyak yang lainnya, termasuk saya sendiri, wong edan bagu. Pak Beb pernah sampai di luar angkasa? Ya, saya pernah sampai di luar angkasa. Tahun berapa dan dengan siapa, menggunakan apa Pak Beb? Bio, beridilnya itu pertanyaan. Tapi ya nggak apa-apa deh. memang harus seperti itu. Saya berangkat seorang diri sekitar tahun 1999. Menggunakan sedulur papat kalimo pancer saya atau wahyu panca gaib saya. Saya berangkat naik sekitar tahun 1999 dari tebing lereng Gunung Sumbing yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tentang hal ini pernah saya informasikan melalui artikel di Google dan video-video pencerahan di YouTube Putro Romo Channel. Dan apa yang diceritakan oleh para astronot itu sama dengan apa yang saya saksikan ketika itu, yaitu tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada, atau ketiadaan totalitas. Jikalau panjenengan memandang langit di malam hari, apa yang panjenengan lihat? Bintang-bintang atau lintang kan? Maka bintang-bintang itu hanyalah bintik-bintik kecil di luar angkasa sana. Massa yang besar sesungguhnya hanyalah kekosongan atau ketiadaan yang sangat luas. Berawal dari kekosongan yang luas atau ketiadaan totalitas inilah suatu yang kecil terjadi. Planet bumi, planet angkasa, galaksi, bintang, bulan, matahari, dan lain-lain sebagainya. Termasuk makhluk yang menghuninya. Itu hanya sebagian dari kejadian kecil saja. Dan berada di sudut-sudut tertentu. Di dalam ruang hampa yang kosong dan sangat luas. Jadi, kekosongan yang luas atau ketiadaan total atau kehampaan inilah yang bisa di mana-mana dan semuanya, segalanya, seluruhnya berasal dari kekosongan yang luas atau ketiadaan total atau kehampaan inilah. Dan sains modern sudah memberikan bukti kepada kita tentang hal ini. Tentang relativitas, teori kuantum, teori Dawai, dan lain-lain sebagainya. Semuanya memberikan bukti kepada kita tanpa diragukan lagi. Kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan inilah
yang bisa ada di mana-mana dan menjadi asal-usul terjadinya semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Maka, semuanya, segalanya, dan seluruhnya akan kembali ke dalam kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan ini. Lalu, Tuhannya mana? Tuhannya di mana? Nerakanya mana? Di mana? Surganya mana? Di mana malaikatnya? Mana? Di mana? Lawang semuanya, segalanya, seluruhnya berasal dari kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan dan kembali kepada kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan. Semua galaksi, partikel, bintang, batu meteor, dan lain-lain hampir setiap hari berjatuhan dan menghilang begitu saja. Beberapa di antaranya meledak di angkasa, kemudian menjadi supernova. Namun banyak di antaranya yang jatuh begitu saja, lalu menghilang begitu saja. Apa yang selama ini kita sebut-sebut sebagai penciptaan, itu hanyalah kejadian kecil saja. Kejadian kecil saja. Sebuah fenomena kecil yang sangat singkat di dalam kekosongan yang luas atau ketiadaan totalitas atau kehampaan. Mungkin beberapa ratus juta tahun atau saat sekarang ini. Namun tetap saja di dalam luasnya kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan. Ia hanyalah sebuah kejadian kecil dan singkat belaka. Kita bisa-bisa saja dan boleh-boleh saja berpikir kita ini hebat, kuat, pintar, cerdas, sakti, miliarder, tampan, cantik, dan lain-lain sebagainya. Namun, sesungguhnya kita hanyalah merupakan kejadian kecil dan singkat belaka di dalam kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan yang teramat sangat luas tanpa batasan. Wow. Simpelnya, kita yang terlihat seperti apapun sekarang ini, kelak akan menghilang dan hilang begitu saja. Kembali kepada kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan. Semuanya, segalanya, seluruhnya yang tampak ada sekarang ini kelak akan menghilang dan hilang kembali pada kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan dan menjadi kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan itu. Namun luasnya kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan akan selalu ada sebagai awal dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya kejadian-kejadian kecil yang baru, dan sebagai tempat kembalinya semuanya, segalanya, dan seluruh kejadian-kejadian kecil yang lama.
Dikarenakan dalam pangkuan sang kekosongan atau sang ketiadaan atau sang kehampaan yang maha luas inilah semuanya, segalanya, seluruhnya terjadi dan bermula serta akan kembali. Di dalam kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan yang luas ini, hal-hal kecil selalu terjadi, kemudian menghilang lagi, terjadi lagi, menghilang lagi, terjadi lagi, menghilang lagi. Begitu terus dan terus begitu seterusnya. Dan yang membuat atau menjadikan kita bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui semuanya, segalanya, dan seluruh apapun kejadian yang terjadi, bahkan mengalaminya sendiri, termasuk pencerahan yang sudah saya sampaikan dari awal hingga sekarang ini adalah kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang membuat kita bisa mengalami apapun, mengerti apapun, memahami apapun, dan mengetahui apapun yang terjadi dan tidak terjadi, termasuk pencerahan yang saya sampaikan dari awal hingga ke bagian ini. Kesadaran inilah yang dimaksud kehidupan. Maksudnya, yang disebut-sebut sebagai kehidupan itu adalah kesadaran. Jadi, bagi siapapun yang tidak berkesadaran, kehidupan itu tidak ada baginya. Pengalaman, pengertian, pemahaman, pengetahuan, kehidupan, lain-lainnya pun baginya tidak ada. Seperti orang yang sedang tidur atau pingsan atau mabuk contohnya. Semisal, orang tidur atau pingsan atau mabuk itu tidak memiliki kesadaran. Karena kesadarannya non-aktif atau berhenti. Berhentinya atau non-aktifnya kesadaran ini dikarenakan adanya suatu beban atau tekanan yang menekan atau memaksa kesadarannya untuk berhenti berkesadaran atau berkehidupan. Karena ini, hidup menghentikan seluruh aktivitasnya. Dan ketika hidup menghentikan seluruh aktivitas kegiatannya, kesadaran pun berhenti atau non-aktif. Dan ketika kesadaran ini berhenti atau non-aktif, seorang manusia pun menjadi tidak mengerti apa-apa, tidak paham apa-apa, tidak tahu apa-apa, karena tidak punya pengalaman yang dialami. Sebab itu, orang tidur atau pingsan atau mabuk ditelanjangi di depan orang banyak sekalipun, dia tidak akan punya rasa dan perasaan malu. Sedikit pun. Karena tidak ada kehidupan baginya, tidak ada kesadaran baginya. Lalu, apa itu sesungguhnya kesadaran? Kesadaran adalah gerak-geriknya hidup, atau perbuatannya hidup, atau kelakuannya hidup, atau kesadaran adalah aktivitasnya hidup. Aktivitas hidup yang disebut-sebut sebagai kesadaran inilah yang dimaksud sebagai kehidupan jiwa raganya manusia. Dan kesadaran inilah hakikat dari dunia yang sesungguhnya.
Simple, singkat, dan sederhananya, hakikat dari kehidupan dunia adalah kesadaran. Kesadaran inilah yang dimaksud kehidupan dunia. Buktinya, ketika kesadaran ini non-aktif, tidak ada kehidupan dunia, macam apapun. Betapapun kehidupan dunia itu ada, tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dirinya hendak kemana. Bahkan tidak tahu malu, seperti orang tidur, atau pingsan, atau mabuk, itulah. Berarti, kalau kesadaran ini non-aktif atau berhenti, dikarenakan tidak ada kehidupan baginya, berarti sama saja dengan mati ya Pak Web? Ya, iya, betul sekali. Ia tidak mengerti apa-apa, tidak paham apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Kan sama dengan orang mati. Atau sama dengan orang tidur, atau sama dengan orang mabuk, kan? Namun, bukan mati jiwa raganya. Bukan jiwa raganya yang mati. Melainkan rasa dan perasaan, serta nuraninya yang mati. Seperti tidak punya rasa dan perasaan. Seperti tidak tahu malu, tidak paham orang lain, tidak mengerti balas budi, tidak punya belas kasihan, dan lain-lain sebagainya. Lalu, dari mana tetes kesadaran ini berasal? Dari hidup. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kesadaran itu gerak-geriknya hidup, atau perbuatannya hidup, atau kelakuannya hidup. Berarti kesadaran ini tetesnya adalah dari hidup. Dari mana kesadaran itu menetes? Ya dari hidup. Karena kesadaran adalah gerak-geriknya hidup, atau aktivitasnya hidup, atau perbuatannya hidup. Terus dari mana hidup ini berasal? Dari suci-sucining suci, atau dari gaib-gaibnya gaib. Karena hidup adalah ruhnya suci-sucining suci, atau ruhnya gaib-gaibnya gaib. Lalu, apa itu suci-sucining suci? Atau gaib-gaibnya gaib? Siapa itu suci-sucining suci? Siapa itu gaib-gaibnya gaib? Bagaimana dan seperti apa itu suci-sucining suci? Seperti apa itu gaib-gaibnya gaib? Edan tenan, ojo ngotot toh. Slow saja, santai aja, oke? Suci-sucining suci atau gaib-gaibnya gaib tidak lain dan tidak bukan adalah kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan yang luas tanpa batas yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, yang menjadi asal-usul atau awal mula apapun, serta bisa ada dimanapun. Disebut kekosongan, atau ketiadaan, atau kehampaan, karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menjangkau atau menjamahnya dengan akal pikirannya atau dengan rasa dan perasaan batinnya. Kecuali kembali kepada kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan dalam keadaan non-syahwat atau non-keinginan,
atau non kehendak, alias kekosongan diri atau ketiadaan diri atau kehampaan diri. Kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan yang tersebut suci, suci ning suci atau gaib, gaib yang gaib inilah yang dimaksud Tuhan, yang kemudian dinamai sebagai Allah, Allah, dan lain-lain sebagainya. Inilah yang disebut dan yang dimaksud Tuhan. Allah, Allah, Yahweh, Elohim, Yang Widi, Yang Tunggal, dan lain-lain sebagainya. Itu ini loh. Dan panjenengan yang sudah selesai manekung atau gembleng, pernah saya antar ke ranah ini kan, pernah saya antar ke tempat ini sampai masuk di tengah-tengahnya secara sadar dan secara nyata. Dan tenan, dan panjenengan pasti kaget atau terkejut kalau saya katakan bahwa semua yang sudah saya sampaikan dari awal hingga saat sekarang ini sesungguhnya kejadiannya itu terjadi di dalam diri manusia hidup. Suci ning suci atau gaib yang gaib, kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan yang luas tanpa batas yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, yang menjadi asal usul atau awal mula apapun, serta bisa ada dimanapun, serta seluruh kejadian-kejadian kecil yang terjadi di dalam kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan yang luas tanpa batas ini sesungguhnya ada di dalam diri seorang manusia hidup, bukan di luar diri manusia hidup loh. Edan benar. Edan. Kalau begini berarti yang Tuhan itu kekosongan atau ketiadaan atau kehampaan yang luas tanpa batas, apa manusia hidup ya? Berarti Tuhan yang menciptakan manusia hidup dan bla 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 lainnya, apa manusia hidup yang menciptakan Tuhan dan bla 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 lainnya ya? Sekali lagi, mari kita tertawa bareng. Yuk, 1, 2, 3. Edan tenan. Kalau Tuhan yang menciptakan manusia hidup dan lain-lainnya, berarti Tuhan yang dimaksud adalah yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, yaitu Tuhan wujud, Tuhan yang mempunyai wujud, Tuhan yang mempunyai fisik, atau Tuhan yang mempunyai wujud fisik. Nah terus Tuhan yang mempunyai wujud fisik itu siapa? Apa? Kalau manusia hidup yang menciptakan Tuhan dan lain-lain bla bla lain-lainnya tadi, maka pertanyaan misterinya adalah siapa manusia hidup yang sesungguhnya? Dari mana manusia hidup yang sesungguhnya ini? Untuk apa manusia hidup yang sesungguhnya ini? Dan hendak kemana manusia hidup yang sesungguhnya ini? Hayo.
panjenengan manusia hidup kan? Masa tidak ngerti, tidak paham, dan tidak tahu? Apalagi sampai tidak mengenal. Tidak lucu kan? Ketika batuk dulu. Ketika tanganmu memegang sebuah batu, kemudian mengayun, alah, gara-gara batuk sih. Ketika tanganmu memegang sebuah batu, kemudian mengayun, melemparkan sebuah batu itu, jangan kau kira itu kamu yang melakukan. Itu aku. Siapa aku? Dari mana aku? Untuk apa aku? Hendak kemana aku? Hayo. Kalau pertanyaan segampang dan semudah ini saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana tentang yang lainnya? Bagaimana soal yang lainnya? Bisa kau atasi? Hah? Itulah sebabnya manusia hidup dikatakan sebagai potensi maha dahsyat. Mengenal diri seorang manusia hidup berarti mengenal yang dimaksud Tuhan sebenar-benarnya Tuhan. Sesungguhnya, aku adalah batinnya manusia hidup dan manusia hidup adalah gambaran kenyataan wujudku. Barang siapa mencariku keluar diri, dia akan tersesat semakin jauh. Yang mengenal Tuhan adalah Tuhan. Dan aku mengenal Tuhan melalui Tuhan. Wow. Dan masih banyak lagi filosofi-filosofi dan kode-kode etik lainnya yang nyaris semua orang sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahuinya. Namun sayang, prakteknya tidak ada. Bahkan sama sekali tidak dipraktekkan. Jadi, ya percuma, sia-sia saja. Iya enggak? Tenang. Setiap manusia yang hidup pasti akan membedakan dirinya dengan hewan-hewan atau tumbuhan. Atau pasti juga tidak akan mau disamakan atau menyamakan dirinya dengan hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan. Iya begitu? Apa iya begitu? Hayo. Ada di antara panjenengan yang mau disamakan dengan hewan atau disamakan dengan tumbuhan. Kamu sama persis dengan bebek. Kamu mirip ayam dan sebagainya. Ada yang mau? Pasti tidak akan mau, ya kan? Tidak akan mau disamakan dengan hewan-hewan, dengan tumbuhan. Manusia gitu loh. Terkait ini, ada 4 keinginan menyamai atau disamakan dengan dirinya sebagai manusia hidup. Yang di luar nalarnya atau pemikirannya akan mengarah dan menuju kepada yang dimaksud Tuhan. Dan keinginan ini akan muncul ketika manusia hidup ini terinspirasi atau termotivasi, yaitu tentang air, tentang angin, tentang api, dan tentang bumi. Saking inginnya disamakan, sampai-sampai 4 hal ini dijadikan filosofi ilmu. Contoh, aku ingin seperti air yang selalu memberikan kehidupan, kesejukan bagi seluruh makhluk. Sekalipun nyaris tidak pernah dihargai. Aku ingin seperti angin yang bisa menyegarkan dan menyejukkan. Aku ingin seperti api yang selalu menerangi namun tidak membakar. Aku ingin seperti bumi yang selalu memberikan kebaikan kepada apapun dan lain-lain sebagainya. Betul tidak?
Tidak ada satupun orang yang mengatakan aku ingin seperti kuda, atau aku ingin menjadi kuda, aku ingin seperti ayam, atau menjadi ayam, dan sejenisnya. Betul tidak? Namun sayangnya, hanya sebatas ingin dan berhenti di keinginan saja. Prakteknya tidak. Bersikap dan bersifat seperti air atau angin atau api atau bumi sama sekali tidak ada prakteknya. Maksudnya begitu. Terkait ini, lawannya ada 4 hal pula yang kompulsif dan impulsif pada kedirian manusia hidup, yang menghalangi manusia hidup tersebut untuk melakukan 4 hal yang dimaui ini, yaitu makanan atau minuman, seks, tidur, dan kematian atau mati. Panjenengan mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksudnya kompulsif dan impulsif? Ngerti, paham, tahu nggak? Untuk yang mengerti, paham, dan tahu, terima kasih. Untuk yang belum mengerti, belum paham, dan belum tahu, seperti ini. Kompulsif dan impulsif adalah 2 istilah perilaku manusia hidup yang berbeda. Kompulsif adalah ketika seseorang memiliki dorongan yang tidak tertahankan untuk melakukan sesuatu hal. Perilaku ini diatur oleh keterpaksaan atau terpaksa untuk terus-menerus mengulang tindakan tertentu. Perilaku ini dapat berupa tindakan fisik atau non-fisik atau mental, dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan jiwa raga yang serius. Sedangkan impulsif adalah melakukan tindakan berdasarkan instingnya. Ketika kita melihat orang lain melakukan hal seperti ini, pasti kita akan berpikir, bahkan berkata, orang itu seperti binatang atau seperti hewan, tidak punya nurani, nggak pakai pikiran, nggak pakai otak, nggak pakai hati, dan bla 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 lainnya. Namun dirinya sendiri melakukan hal yang sama seperti itu, dan itu selalu berulang dan berulang-ulang kali. Dengan ini berarti dalam setiap diri manusia hidup ada kecerdasan. Buktinya tahu, kalau orang lain melakukannya dan tidak menyukai ketika orang lain melakukannya, walaupun dirinya sendiri juga melakukan hal yang sama seperti orang lain lakukan tersebut. Semisal, saya tidak suka kejahatan, dan ketika ada orang lain melakukan kejahatan, saya benci. Namun saya sendiri melakukan perbuatan jahat itu. Jadi, tinggal mau apa tidak. Berperilaku seperti sikap dan sifatnya air, angin, api, dan bumi yang dimaui tadi. Atau berperilaku kompulsif dan impulsif ke makanan atau minuman, ke seks atau tidur, ke kematian atau mati. Itu saja. Kalau soal pencerahan dan tentang kecerdasan, keduanya sudah ada di dalam dirinya manusia hidup. Tinggal manusianya mau melakukan kecerdasan dan pencerahan itu apa tidak. Dengan berperilaku seperti sikap dan sifatnya air, angin, api, dan bumi, yang menjadi 4 elemen kehidupan dirinya, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, inilah yang dimaksud orang cerdas yang beriman, atau orang beriman yang cerdas.
Karena dalam keadaan situasi dan kondisi apapun, dia tidak akan dipengaruhi atau terpengaruhi, apalagi dimanfaatkan atau diperbudak oleh keadaan, situasi, dan kondisi itu sendiri. Sehingga tetap menjadi dirinya sendiri yang mandiri dan dewasa serta merdeka dan kompulsif serta impulsif, tidak akan bisa merebut atau mengambil alih fungsi 4 unsur atau 4 elemen atau sedulur papat dan kalimat pancernya sebagai jati dirinya yang sejati. Dan inilah yang dimaksud manunggal jati. Dengan senantiasa selalu manunggal jati, wahyu panca gaib akan menjadi universal dan wahyu pancalaku akan menjadi universe. Serta kesadaran cinta kasih sayang hidup pun akan menjadi continue, yang berarti maksud wahyu panca gaib dan sikap sifatnya wahyu panca gaib, yaitu wahyu pancalaku, jika selalu bergerak atau berputar atau berfungsi sebagaimana mestinya dengan maksimal, maka tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Ora ono opo-opo. Opo-opo ora ono. Suwung. Gung lewang-lewong pan kinoyong opo. Lah, inilah inti pembahasan kita dari awal tadi. Tentang Tuhan. Tentang yang dimaksud Tuhan. Sebenar-benarnya Tuhan. Setelah mengerti, memahami, mengetahui, benar-benar mengerti, memahami, mengetahui tentang Tuhan, sebenar-benarnya yang dimaksud Tuhan yang sedang saya bahas dalam video ini, maka selesailah sudah, paripurnalah sudah, tamatlah sudah semua, segala, dan seluruh permasalahan yang menjadi masalah dunia selama ini. Dengan tentram dan selamat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bali, maring asal usul sangkan paraning dumatinya masing-masing dengan selamat lagi sempurna. Tenan etane. Please take note dengan apa yang saya sampaikan. Ini adalah puncaknya ketinggian. Never miscom. Jangan sampai salah mengerti, apalagi gagal paham. Wahyu panca gaib adalah alam semesta yang bersifat universal. Sedangkan wahyu pancalaku adalah perilakunya alam semesta yang bersifat universe. Wahyu panca gaib atau alam semesta yang sikapnya universal, dan wahyu pancalaku atau perilakunya alam semesta yang sifatnya universe ini harus bersatu, harus manunggal. Kunci the power as yours. Kamu adalah aku adalah kamu. Right? Thank you. Pak Web. Maaf Pak Web. Yang tepat itu sifat apa sifat? Yang tepat adalah sifat, bukan sifat. Ada perbedaan antara sifat dan sifat. Kalau sifat itu tolak ukur atau
alat untuk mengukur apa saja, itu sudah lurus apa belum. Jadi untuk mengetahui sesuatu itu sudah lurus apa belum, sudah tepat apa belum, itu adalah sifat. Namanya sifat. Sebutannya sifat. Jadi secara simpel, sifat itu adalah tolak ukur. Kalau sifat itu karakter atau watak atau tabiat seseorang. Oke? Saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat satu lagi Pak Web, tunggu dulu mumpung nih. Oke, edan tenan. Oke. Perbedaan. Ini Pak Web. Perbedaan antara agama dan spiritual itu ada di mananya toh Pak Web? Perbedaan antara agama dan spiritual itu ada di bagian ini. Agama, kalau agama itu memuja Tuhan, kalau spiritual manunggal dengan Tuhan. Agama itu menuju surga, kalau spiritual itu menuju dirinya sendiri. Agama Tuhannya ada di luar diri, kalau spiritual Tuhannya ada di dalam diri. Sebab itu tidak perlu dipuja-puji. Agama mengajarkan untuk mengharap surga dan takut neraka. Kalau spiritual, surga dan neraka itu ciptaannya sendiri. Jadi surga dan neraka itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kalau di dalam spiritual. Dalam agama, Tuhan hanya milik golongan tertentu. Kalau spiritual, Tuhan milik seluruh makhluk hidup di dalam alam semesta. Bagi agama, Tuhan hanya mencintai hambanya yang taat. Kalau spiritual, Tuhan mencintai, mengasihi, dan menyayangi semuanya, segalanya, dan seluruhnya, termasuk yang taat maupun yang tidak taat. Pada agama, Tuhan Maha Pemarah dan penyiksa hambanya yang tidak taat atau berdosa. Kalau spiritual, Tuhan Maha mencintai, mengasihi, dan menyayangi semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Adapun yang terjadi pada manusia itu adalah sebab akibat dari perbuatannya sendiri, alias karma. Bagi agama, hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta. Sedangkan bagi spiritual, kiamat adalah hari kebangkitan, kesadaran cinta kasih sayang hidupnya manusia. Bagi agama, Tuhan itu gaib. Kalau spiritual, Tuhan itu nyata. Agama menilai sesuatu yang terjadi sebagai berkah dan musibah. Sedangkan spiritual memandang semua kejadian yang terjadi adalah real, kenyataan dari bentuk cinta kasih sayangnya Tuhan. Agama memandang kematian sebagai hal yang sangat mengerikan. Kalau di dalam spiritual, memandang kematian sebagai hal yang indah, seindah ketika hidup. Sebab karena itu harus dikaji. Dalam agama, orang baik adalah orang yang rajin melakukan ritual keagamaannya dan yang tekun beribadahnya. Sedangkan di dalam spiritual, orang yang baik adalah orang yang berguna atau bermanfaat bagi sesama makhluk hidup atau makhluk lainnya. Agama berdasarkan warisan, keluarga atau keturunan, dan orang lain. Sedangkan spiritual berdasarkan pengalaman dari ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan yang diperoleh sendiri. Itu beberapa perbedaan antara yang dikaji di dalam agama dan yang dikaji di dalam spiritual. Sudah ya?
Pak Web, sudahlah. Sudah. Nanti selain kita akan keluar dari tema dari video pencerahan ini, akan menimbulkan fitnah dan maksiat. Jadi sudahlah. Sudah, ya, sudah cukup. Apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling sudah lebih dari cukup. Tinggal panjenengannya mau menyimaknya dengan baik, mau mengkajinya dengan bersungguh-sungguh atau tidak. Kalau panjenengan menyimaknya dengan baik, kalau panjenengan mengkajinya dengan bersungguh-sungguh, sudah lebih dari cukup. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih.